Saya melihat suku bunga BI 7 Day Reverse Repo mencapai 5,5% di akhir tahun 2022 dan juga di Q1 mencapai rate terminalnya di 5,75%. Sekali lagi dengan asumsi nilai tukar rupiah tetap stabil bertahan di kisaran 15.300 hingga 15.800. Baik, Pak Mika, kalaupun sesuai dengan ekspektasi Anda 5,5% di akhir tahun 2022 ini, lalu apakah untuk capital outflow, terutama di SBN, ini juga masih berpotensi untuk terjadi? Saya pikir terutama capital outflow di SBN ini dipicu oleh kenaikan suku bunga The Fed. Jadi memang kalau tingkat inflasi di Amerika Serikat itu kita lihat dalam beberapa bulan terakhir sudah mulai menurun dan akan terus menurun. Maksud saya akan kembali menurun ke depan. Artinya tekanan untuk menaikkan suku bunga oleh The Fed tidak lagi sebesar apa yang kita lihat dalam beberapa bulan terakhir. Artinya hal ini juga dapat menurunkan permintaan untuk tabungan dalam US dollar dan juga obligasi dalam US dollar dan bisa mengembalikan daya tarik terhadap IDR atau obligasi domestik. Baik, tapi sebesar apa probabilitasnya, Pak Mika? Karena kalau kita berkaca di kemarin-kemarin, ini juga kita sudah menaikkan suku bunga acuan, dan sebenarnya inflasi di Amerika ini sudah menurun juga, melandai sedikit meskipun belum juga sesuai dengan target The Fed begitu. Tapi ternyata masih ada capital outflow juga di SPN. Ya, saya melihat semakin kecil kenaikan suku bunga The Fed, artinya bila nanti di bulan Desember kenaikan suku bunga The Fed itu hanya 50 basis, artinya lebih kecil dibandingkan kenaikan di bulan-bulan sebelumnya yaitu 75 basis, dan ke depan juga mungkin turun lagi, kenaikannya hanya sampai hanya naik 25 basis ke arah 5% dan berhenti. Saya pikir disitulah pivot point dari investor global dan dapat kembali meningkatkan arus dana asing ke aset-aset utang di dalam negeri, khususnya SBN. Baik, Anda menilai memang agresivitas The Fed ini sudah mencapai puncaknya begitu, artinya di Desember hingga di bulan-bulan berikutnya ini mungkin akan terus melandai? Dengan asumsi tingkat inflasi yang menurun dalam beberapa bulan ini terus berlangsung, Mbak Anneke. Baik, kita akan beralih ke Pak Suwandi. Pak Suwandi, kalau ekspektasi Anda terhadap arah kebijakan moneter The Fed dan juga Bank Indonesia hingga akhir 2022 ini seperti apa? Kalau tadi Pak Mika katakan 5,5% mungkin di akhir tahun ini? Ya, saya rasa apa yang Pak Mika sampaikan memang ya itulah menjadi analisa dari para ekonom kita ya. Jadi kalau kita melihat tingkat inflasi kita, kemungkinan tingkat inflasi kita ini akan mencapai puncaknya di akhir November 2022 ini. Dan seperti yang disampaikan oleh Pak Mika bahwa perekonomian Indonesia ini masih baik dan cenderung baik menuju ke 2023 juga, dan kalau nanti tingkat inflasinya mencapai titik puncak di akhir November, harapan kita di mana kita bisa terus menjaga kekuatan ekonomi kita, di harapan kita di tahun 2023 inflasi kita sudah menurun dan proyeksinya adalah inflasi kemungkinan akan kembali ke level 4%, 3,5 sampai 4%. Nah, ini yang membuat optimisme kita bahwa di tahun 2023 di tengah-tengah resesi yang terjadi di Eropa dan perbaikan ekonomi di Amerika, Indonesia mungkin tidak terkena dampak yang sangat signifikan kalaupun terjadi hanya perlambatan ekonomi. Baik, Pak Suwandi, meskipun kami mendengar Anda sangat optimistis, apakah ada antisipasi yang juga disiapkan oleh industri pembiayaan kalau memang situasi di global ini ternyata memburuk di 2023? Karena ini kan sudah berkali-kali juga diingatkan bahkan oleh Presiden kita. Ya, kalau persiapan-persiapan khusus pastinya tidak ada. Yang hanya kita perlu jaga adalah tetap selalu menjaga kondisi kualitas portofolio kita, baik di tengah keadaan ekonomi naik maupun perekonomian itu turun, dan apapun yang terjadi, misalnya proyeksi-proyeksi yang nantinya misalnya berbalik arah, selama kita menjaga portofolio kualitas kredit kita dan tingkat NPF-nya bisa dijaga dengan angka-angka yang sangat baik dan tetap
jaga di antara 2 sampai 2,5% NPF, bahkan kalau bisa lebih rendah dari itu karena kita sekarang sudah mempunyai infrastruktur yang sangat kuat, artinya kita juga perusahaan pembiayaan sudah menjadi bagian daripada anggota SLIK atau SLIK. Ini benar-benar sebenarnya akan mencerminkan kekuatan angka-angka yang ada di asosiasi perusahaan pembiayaan atau di industri pembiayaan yang dimana perbankan pasti tetap akan selalu mendukung dan mensupport pertumbuhan aset daripada perusahaan pembiayaan mendatang. Baik, melihat kondisi di November ini, proyeksi Anda untuk pertumbuhan industri pembiayaan hingga akhir 2022 ini akan ada di kisaran berapa, Pak Suwandi? Saya masih optimis. Pada awal tahun saya mengatakan kalau moderate kita akan tumbuh sekitar 6-8%, kalau optimis kita akan tumbuh sekitar 10-12%, dan saya yakin kita akan tetap angkanya sampai dengan September aja kita sudah kisarannya sekitar 8% tumbuh, mungkin sekitar 9-10% masih bisa kita capai di akhir tahun 2022 ini. Baik, 9-10% hingga akhir tahun 2022. Bagaimana dengan di 2023? 2023 tentu kita memproyeksikan sedikit hati-hati, artinya bahwa angka yang kita coba lihat dan hitung, kemungkinan pertumbuhan kita di 2023 adalah di kisaran angka 7-8%.